Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofi Awaludin dan juga ada dua rekan saya yaitu Ferdinand dan juga Muhammad Yusuf. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek UAS Data Mining yang berjudul Analisis Clustering Dataset Drug Classification menggunakan Orange Mining. Studi kasusnya itu pengelompokan pasien berdasarkan profil medis untuk mendukung pengambilan keputusan klinis berbasis data. Adapun latar belakang dan juga tujuan, latar belakangnya itu yaitu sektor kesehatan menghasilkan data medis dalam volume besar. Penentuan obat yang tepat berdasarkan profil pasien sangat krusial untuk menghindari dampak serius akibat kesalahan resep. Nah, di sini data mining membuka peluang menemukan pola tersembunyi untuk memperkuat keputusan klinis sejalan dengan presien medis. Oleh karena itu, adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama ada eksplorasi dan pemahaman awal dataset DRAG 200. Nah, untuk DRAG 200 ini merupakan nama file dari dataset yang kita gunakan. Lalu yang kedua ada pre-processing, missing values, sampling, dan juga outlier. Yang ketiga itu tujuannya menerapkan algoritma K-means clustering, juga DB-scan, ada hierarchy clustering, ada Levene community detection, yang terakhir membandingkan keempat metode clustering. Kita lanjut ke batasan masalah. Yang pertama, dataset terbatas pada drug200.csv. Di dataset ini terdiri dari 200 pasien, 6 atribut, 5 atribut input, dan juga 1 atribut target. Lalu drug dengan 5 jenis obat. Lalu batasan masalah yang kedua itu seluruh proses analisis, pre-processing, clustering, visualisasi dilakukan menggunakan Orange Data Mining. Yang ketiga, metode clustering terbatas pada K-means, DB-scan, hierarchical clustering, dan juga Levene community detection. Yang keempat, itu atribut group tidak digunakan sebagai input clustering, hanya sebagai referensi validasi eksternal. Batasan yang kelima, encoding atribut kategorikal seperti sex, BP, kolesterol dilakukan menggunakan fitur bawaan Orange Mining. Lalu yang keenam, tidak mencakup metode supervisi fokus ke answer specification. Nah, di sini merupakan dataset yang kami gunakan, yaitu namanya DRAG 200. Ini datanya terdiri dari 200 pasien dan juga ada 6 atribut dan juga ada 5 jenis obat. Bisa kita lihat di sini ada beberapa tabel yang terdiri dari atribut. Atribut itu tadi udah disebutkan yaitu ada 6 atribut terdiri dari age, sex, BP, kolesterol, Na2K, drug, and target. Dan juga ini ada beberapa tipe dan juga keterangannya bisa dilihat. Nah, juga di sini ada Na2K ini adalah fitur paling diskriminatif dan akan terbukti menjadi pembeda utama di semua metode clustering. Nah, kita lanjut ke processing data. Jadi sebelum kita masuk ke tahap algoritma, kita harus mengenal terlebih dahulu yaitu apa sih itu pre-processing data. Pre-processing itu adalah rangkaian langkah untuk membersihkan dan menyiapkan data mentah sebelum diolah oleh algoritma data mining sehingga hasil analisis lebih akurat dan dapat diandalkan. Dalam processing data ini, teman-teman, itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama itu ada missing values, yang kedua itu ada sampling data, yang ketiga itu ada outlier. Kita lanjut ke processing tahapan pertama yaitu ada missing values. Missing values itu adalah data yang hilang atau kosong pada atribut tertentu. Pemeriksaan dilakukan dengan menghubungkan widget file ke widget pre-process di Orange Mining. Nah, jika ditemukan strategi imputasi yang dianjurkan, median untuk atribut numerik lebih robust terhadap outlier dibanding means dan modus untuk atribut kategorikal. Nah, di sini sudah ada widget dari pre-process. Nah, di sini kita menentukan missing values-nya.
Lalu di sini juga ada widget data table. Nah, di sini terlihat jelas bahwa data yang kami gunakan itu tidak ada missing data. Artinya 200 data yang kami gunakan itu tidak ada data yang kosong gitu. Nah, tabel hasil ini terdiri dari 6 atribut, terdiri dari X, sex, BP, class error, NA2K, DUG, dan juga persenan missing values-nya itu adalah 0%. Jadi tidak ada data yang kosong di dalam data ini. Kita lanjut ke pre-processing yang kedua, itu ada sampling data. Sampling adalah proses pengambilan subset data dari keseluruhan dataset. Nah, sampling ini membagi dataset menjadi subnet untuk dianalisis dan juga diuji. Nah, meskipun DAG 200 ini tergolong kecil, praktek ini tetap dilakukan untuk memahami konsep pre-processing menggunakan widget data sampler di Orange Data Mining. Bisa dilihat, ini ada widget data sampler. Gambar di atas itu menunjukkan data sampler dengan metode fixed proportion of data dengan angka 80% aktif, dan juga ada fixed sample size-nya itu ada 10, dan juga cross validation itu ada 10 dan juga 1. Nah, kita lanjut. Nah, ini teman-teman merupakan hasil sampling dari distribusi data itu sebanyak 160 record. Nah, bisa dilihat dari gambar di sana bahwa terdapat 160 titik tersebar semua kelompok usia. Nah, ini mengkonfirmasi sampling deterministik berhasil dilakukan. Kita lanjut ke preprocessing yang ketiga, itu ada deteksi outlier. Nah, apa itu deteksi outlier? Outlier ini dalam data medis adalah nilai pengukuran yang menyimpang secara signifikan dari pola umum populasi pasien. Nah, deteksi outlier ini menggunakan metode local outlier factor atau yang kita bisa disebut dengan LOF di widget outlier. Berbeda dari IKR yang hanya mempertimbangkan satu atribut. Nah, LOF ini mengevaluasi keanomalian secara multidimensi berdasarkan kepadatan lokal, lebih tepat untuk data kombinasi numerik kategorikal seperti DRAG 200 ini. Bisa dilihat teman-teman bahwa gambar tersebut merupakan widget dari outlier dengan metode local outlier factor atau LOF. Parameternya atau contamination-nya itu 10%, next born itu 20, dan juga metrik itu ada Euclidean. Nah, di sini jelas bahwa terdapat hasil dari deteksi outlier yaitu sebanyak 182 inlier dan juga 18 outlier. Nah, ini merupakan hasil setelah penghapusan outlier yaitu sebanyak 182 data. Bisa dilihat dari widget scatterplot ini. Nah, sebaran data itu menjadi lebih rapat dan juga terpola. Terdapat juga 18 data di sini ya yang dihapus, memang itu titik terisolasi yang tidak kita bisa mencerminkan pola umum populasi. Oke, kita lanjut. Nah, untuk materi selanjutnya kita masuk ke metode algoritma Kinens clustering yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Muhammad Yusuf. Silakan, waktu dan tempatnya dipersilakan. Oke, selanjutnya kita bahas K-means clustering. Di sini ada konsep dan konfigurasi. K-means mempartisi data ke dalam K-cluster berdasarkan jarak Euclidean terpendek ke centroid, lalu memperbarui centroid secara iteratif hingga konvergen. Inisialisasi K-means digunakan agar pemilihan centroid awal lebih baik dan terhindar dari solusi lokal yang buruk. Di sini ada konfigurasi yang digunakan.
K itu cluster sama dengan 3 atau fixed. Nah, ada max iterasi sama dengan 300. Inisialisasi itu K-means plus plus, normalize columns sama dengan tip, dan reruns sama dengan 10. Ketiga ini dipilih karena eksplorasi awal menunjukkan tiga pola dominan distribusi na, cu, ki, yaitu tinggi, menengah, dan rendah, yang berkorespondensi dengan kelompok obat berbeda. Nah, ini adalah hasil visualisasinya ya. Di sini C3 itu yang hijau, yang merah adalah C2, dan yang biru adalah C1. Nah, di sini ada interpretasi hasilnya. Cluster C1 atau yang hijau, Polana tukinya itu lebih dari 25 atau termasuk yang tinggi, sedang karakteristiknya tersebar di semua usia, dan obat dominannya itu drug wide. Nah, di sini terlihat ya, jadi C1 itu tersebar di mana-mana ya. Oke, selanjutnya ada C2, itu yang merah. Polana tukinya itu 8 sampai 22. Ini rendah ke sedang ya. Nah, karakteristiknya itu dominan usia muda sampai pertengahan, dan obat dominannya itu beragam ya. Nah, di sini terlihat ya. Dan yang terakhir ada C3 ya, atau yang warna biru ya. Nah, pola netukinya tuh dari 8 sampai 20 atau termasuk yang rendah. Karakteristiknya itu dominan usia yang sudah tua atau 50 sampai 75 tahun. Obat dominannya itu drug X. Nah, ini ya. Kesesuaian dengan teori. Pemisahan dominan pada sumbu Natsuki membuktikan Kamis bekerja berdasarkan jarak Euclidean atau atribut dengan rentang nilai jelas akan menjadi pembeda utama antar klaster, dan ukuran titik atau siluet yang besar pada C1 menunjukkan klaster ini paling kompak dan jauh dari klaster tetangga, atau sesuai prinsip evaluasi internal K-means. Nah, selanjutnya kita ada DB-scan clustering. Nah, konsep dan konfigurasinya, DB-scan atau Density Based Spatial Clustering mengelompokkan data berdasarkan kepadatan lokal, bukan jarak ke sentroid. Sebuah titik disebut core point jika memiliki minimal mean fields tetangga dalam radius. Titik yang tidak memenuhi syarat ini dikategorikan sebagai noise atau outlier. Nah, konfigurasi yang digunakan adalah core point neighbors atau mean fields sama dengan 6, neighborhood distance sama dengan 3,0,3, dan distance metricnya Euclidean, sedangkan normalis feature-nya sama dengan aktif. Nilai neighbors distance ditentukan melalui distance graph. Jarak setiap titik ke tetangga kaki diurutkan, lalu dicari titik elbow sebagai radius opsional. Nah, ini hasil visualisasinya ya. Nah, di sini ada interpretasi hasilnya. Jadi hasil clustering outputnya itu 200. 2 itu hanya 2 label dihasilkan. 0 itu bukan core point atau border atau noise ya. Yang satunya itu core point atau densitasnya cukup. Hampir seluruh data atau mayoritas teridentifikasi sebagai noise atau labelnya 0. Nah, kesesuaian dengan teori. Nah, sesuai teori DB-scan, ketika data tersebar merapat tanpa densitas lokal yang padat, hasilnya memang berupa satu klaster besar bercampur dengan noise. Itu bukan
Jadi ini tuh bukan kegagalan algoritma, justru memberi informasi penting bahwa dataset drug 200 atau data tabulan medis lebih cocok dianalisis dengan metode berbasis partisi atau hierarki, bukan densitas. Jadi sederhananya itu uh, yang Cummins itu mengelompokkan mengelompokkan data berdasarkan jarak terdekat ke pusat klaster. Pada penelitian yang tadi itu terbentuk 3 klaster dengan pembedaan utama yaitu nilai Cuki. Sedangkan DB scanning ini yaitu mengelompokkan data berdasarkan kepadatan sehingga tidak perlu menentukan jumlah klaster sejak awal. Pada dataset ini sejak pada dataset ini hampir semua data berada dalam satu klaster karena distribusi datanya cukup seragam dan hanya satu data yang terdeteksi sebagai noise. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya yaitu Ferdinand. Baik, sekarang lanjut ke saya. Selamat malam semuanya. Di sini saya mengerjakan hierarchical clustering, konsep dan konfigurasi. Hierarchical apa hierarchical ya Pak? Masih belum tahu ini cara pengucapannya. Hierarchical clustering membangun struktur cluster secara bertingkat, aglomeratif atau bisa disebut bottom up. Dimulai dari setiap data sebagai cluster tunggal, lalu digabung bertahap berdasarkan kemiripan metode Ward digunakan untuk meminimalkan variansi dalam setiap cluster, menghasilkan cluster yang kompak. Konfigurasi yang digunakan, linkage atau bisa disebut Ward, distance metric, include normalize. Nah, ini konfigurasi yang digunakan. Jadi, hasil proses ini divisualisasikan dalam bentuk dendrogram. Diagram pohon yang menampilkan urutan penggabungan klaster dari bawah ke atas. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah hasil visualisasinya. Dendrogram hierarki 200 pasien. Ini adalah sebuah orange-nya ya, di aplikasi orange-nya. Lalu ke interpretasi hasil. Kesesuaian dengan teori dan keunggulan. Sesuai teori Ward, metode ini meminimalkan total within cluster variance menghasilkan cluster paling kompak dibanding linkage lain. Keunggulan versus Key-Means. Jumlah cluster lebih fleksibel. Dendrogram dapat dipotong di ketinggian berbeda tanpa mengulang komputasi dari awal. Lalu ke Louvain Community Detection. Louvain bekerja pada graf jaringan, bukan langsung pada tabel data. Setiap pasien dipresentasikan sebagai node yang terhubung ke K tetangga terdekatnya. KNN graph algoritma mengoptimalkan modularitas melalui 2 fase iteratif. Berbeda dengan metode lain, jumlah komunitas cluster tidak ditentukan pengguna, melainkan muncul secara otomatis dari struktur modularitas itu sendiri. Nah, ini konfigurasi yang digunakannya. Lanjut. Nah, ini adalah hasil visualisasinya. Louvain Community Detection tadi. Lalu lanjut ke kesesuaian dengan teori. Sesuai teori Blouin et al. 2008, Louvain bersifat parameter free dan menentukan jumlah komunitas optimal berdasarkan struktur modularitas data. 6 komunitas, lebih banyak dari 5 cluster Key-Means hierarchical, menandakan adanya satu subkelompok pasien tambahan yang hanya terdeteksi lewat pendekatan berbagai jenis jaringan berbasis jaringan ini. Lalu perbandingan keempat metode, ini aspek Key-Means, Debescan, hierarchical, Louvain. Ini penjelasan masing-masing ada di sini. Keempat metode ini. Lalu kita sudah selesai sampai penghujung presentasi ini. Kesimpulannya, dataset drug 200 atau 200 bersih ini tidak ada missing values sampling 80 sampai 80 atau 80 garis miring 20 dan deteksi outlier log 18 dari 200 berhasil dilakukan. Nah, K adalah fitur paling dominan, memisahkan drug Y yang tinggi dari obat lain sampai ke yang rendah secara konsisten di semua metode. Key-Means, Key-Tree menghasilkan cluster paling intuitif hierarchical word, memberi fleksibilitas lewat dendrogram 5 cluster.
LDBScan kurang cocok untuk data tabular medis ini. Hampir seluruh data teridentifikasi sebagai noise. Lovine mendeteksi 6 komunitas otomatis berbasis modularitas jaringan, menambah perspektif analisis komplementer. Nah, ini adalah sebuah contoh algoritma DBScan-nya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini adalah DBScan-nya. Nah, ini scatter plot-nya. Nah, seperti ini. Lalu setelah DBScan ada Lovine di sini, algoritma Lovine clustering kayak gini. Kita lihat di scatter plotnya, nah, seperti ini. Lalu kita ke K-means. Nah, ini adalah hasil-hasil orange algoritmanya ya. Lanjut kita ke belum ke hierarchical clustering. Nah, ini adalah sebuah hierarchical clusteringnya, data table-nya, lalu scatter plot-nya. Ini adalah processing mengatasi missing value atau sampling dari outlier-nya ya. Di sini kita lihat satu-satu scatter plot-nya. Itu hasilnya seperti ini. Scatter plot 1, 2, 3. Ini adalah sebuah hasil algoritma dari Orange. Nah, paling seperti itu saja dari kelompok kami. Maaf bila kurang lengkap penjelasannya atau tidak. Baik, kami sudah melakukan semaksimal mungkin. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.